Maluku, gugusan pulau yang dikenal sebagai rempah-rempah dunia. Sejak zaman kuno, Maluku telah menarik perhatian dunia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat dicari, seperti cengkeh, pala, dan lada. Keberadaan rempah-rempah ini tidak hanya menciptakan kekayaan materi, tetapi juga menginspirasi eksplorasi, pertempuran, dan pertukaran budaya yang mendalam di wilayah ini. Namun, keindahan alam Maluku bukanlah satu-satunya daya tariknya. Pulau-pulau ini juga menjadi saksi bisu dari kisah-kisah petualangan epik, keberanian tak tergoyahkan, dan keajaiban kehidupan laut yang mempesona. Di sini, setiap lekukan pantai, setiap jalan setapak di hutan, dan setiap batu karang di dasar laut memiliki cerita yang menggetarkan hati dan memikat imajinasi. Bersiaplah untuk dihanyutkan oleh arus sejarah yang kuat, di mana kehidupan sehari-hari dan keajaiban alam terjalin dalam kisah-kisah yang tak terlupakan. Mari kita bersama-sama menjelajahi Maluku, menelusuri jejak-jejak masa lalu yang telah hidup dan bersemangat hingga hari. Lah mengalo mona langsung sila ke materi lai. Yuk sabar udah, intro sikit lo ya kan. Maluku adalah gugusan kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia. Terdiri dari sekitar 1000 pulau yang tersebar di antara Papua di sebelah timur dan Sulawesi di sebelah barat. Secara geografis, Maluku terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Maluku yang terletak di antara dua benua dan dua samudra bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan saja, tetapi juga karena peran pentingnya dalam sejarah perdagangan dunia. Masuknya Islam ke Maluku terjadi melalui jalur perdagangan dan kontak budaya dengan pedagang Arab dan Tiongkok, serta melalui penyebaran agama yang dilakukan oleh ulama dan misi-misi Islam. Salah satu faktor penting dalam penyebaran Islam di Maluku adalah peran pedagang Muslim yang melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah ini. Mereka membawa serta ajaran Islam dan secara tidak langsung menyebarkan agama tersebut kepada penduduk setempat. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala adalah sumber kekayaan utama bagi kerajaan Islam di Maluku. Jadi daya tarik utama bagi pedagang global, memperkaya ekonomi kerajaan dan membuka jalur perdagangan baru antar Asia dan Eropa. Hubungan antara kerajaan Islam di Maluku dan bangsa Eropa selama masa kolonialisme ditandai oleh persaingan perdagangan rempah-rempah, kompetisi kolonial, dan akhirnya penjajahan oleh Belanda. Pada abad ke-15 hingga ke-17, Islam semakin berkembang di Maluku dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan, budaya, dan ekonomi. Kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan di Maluku, seperti dua kerajaan Islam terbesar di Maluku yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore, yang menjadi pusat kekuasaan Islam di wilayah ini. Kerajaan Ternate awalnya merupakan kerajaan kecil yang didirikan sekitar abad ke-13 oleh orang-orang lokal. Nah, awalnya kerajaan ini bercorak animisme dan dinamisme dengan pemimpin yang disebut sebagai Klanu atau raja. Islam mulai masuk ke Ternate sekitar akhir abad ke-14 sampai 15 melalui para pedagang Arab, Persia dan Gujarat yang datang untuk berdagang rempah-rempah, terutama cengkeh. Pengaruh Islam semakin kuat dan diterima oleh masyarakat lokal, termasuk kalangan istana. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano, marhum, pada awal abad ke-15. Setelah masuk Islam, ia mengganti gelarnya menjadi Sultan. Peristiwa ini menandai awal mula berdirinya kerajaan Islam Ternate. Kemudian di bawah
kepemimpinan Sultan Ba'abullah tahun 1570 sampai 1583. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dari benteng mereka di Ternate pada tahun 1575. Setelah pengepungan selama 5 tahun di bawah pemerintahannya, Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di kawasan timur Indonesia. Pengaruh VOC semakin besar pada abad ke-17 dan 18 yang akhirnya mengurangi kekuasaan politik kerajaan Ternate. Pada tahun 1683, Ternate menjadi vasal Belanda, meskipun tetap diizinkan untuk memerintah secara lokal. Berikut ini adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Islam Ternate yang membuktikan ada agama Islam di sana. Pertama, ada Masjid Sultan Ternate yang dibangun pada abad ke-15. Lalu Keraton Kesultanan Ternate, tempat pusat pemerintahan dan keagamaan. Manuskrip Al-Quran kuno yang ditulis tangan dan disimpan di masjid serta keraton. Lalu batu nisan berkaligrafi Arab di makam-makam tua. Adat dan tradisi Islam seperti Maulid Nabi dan Lebaran. Dan naskah kuno berbahasa Arab dan Melayu yang mengandung ajaran agama Islam. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-12 oleh Muhammad Nakil. Awalnya, lokasi strategis Tidore di Kepulauan Maluku menjadikannya pusat perdagangan yang penting, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Islam mulai masuk ke Tidore melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Jawa. Penyebaran Islam di Tidore diperkirakan dimulai pada abad ke-15. Sultan Zainal Abidin yang memerintah sekitar tahun 1486 sampai 1500 adalah sultan pertama yang memeluk Islam. Pada abad ke-17, Tidore terlibat dalam hubungan diplomatik yang rumit dengan Belanda atau VOC. Sultan Nuku yang memerintah pada akhir abad ke-18 terkenal karena perlawanan giginya terhadap VOC dan upaya untuk memerdekakan Tidore dari pengaruh Belanda. Sultan Nuku memainkan peran penting dengan kepemimpinan yang kuat, taktik militer yang cerdas, dan kemampuan diplomasi yang unggul. Nuku berhasil memimpin Tidore dalam mempertahankan kedaulatan dan martabatnya. Perjuangannya tidak hanya berpengaruh di masa hidupnya, tetapi juga meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Kemunduran Tidore. Pada abad ke-18, kekuatan dan pengaruh kerajaan Tidore mulai menurun. Perpecahan internal dan tekanan eksternal dari kekuatan kolonial Eropa memperlemah kerajaan ini. Sultan Nuku adalah salah satu penguasa terakhir yang berhasil mempertahankan kedaulatan Tidore melawan kolonialisme Belanda. Pada abad ke-19, setelah perlawanan yang panjang, Tidore akhirnya menyerah pada kekuasaan Belanda. Pada tahun 1901, Tidore secara resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Nah, berikut ini adalah peninggalan Islam di Kerajaan Tidore yang meliputi Masjid Sultan Tidore, Keraton Tidore, nisan-nisan dengan kaligrafi Arab, manuskrip keagamaan, dan tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri.